Jadi awal fi'il amar diambil dari mudhari nomor 7. Coba kita taslifkan. Yajlisu yajlisani yajlisuna, tajlisu tajlisani yajlisna. Nah, baru mulai tajlisu, tajlisani, tajlisuna, tajlisina, tajlisani, tajlisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Halaman 72. Yaitu tentang macam-macam lam. Jadi lam ini banyak namanya. Ada namanya lam huruf jar, ada lam kait, lam juhud dan seterusnya. Jadi lam itu macam-macam fungsinya dan namanya. Nah, jadi tidak cuma satu huruf, tidak cuma satu macam saja. Jadi lam itu banyak. Yang pertama, harfu jar, lam yang hanya masuk ke isim saja. Jadi lam harf ini hanya memasuki isim saja, tidak masuk kepada fi'il. Ya. Jadi lam huruf jar yaitu yang membuat isim menjadi majrur, sebagaimana huruf nasab maka menjadikan fi'il setelahnya menjadi mansub. Ini huruf jar maka isim setelahnya menjadi majrur. Seperti kalimat as-salatu. Ya. As-salatu ketika dimasuki lam huruf jar maka menjadi majrur seperti bis-salati. Nah, majrurnya dengan harokat kasrah. Kalimat Allahu dimasuki lam maka menjadi lillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi Allahnya kemasukan huruf jar. Allah kemasukan lam maka menjadi lillahi. Ya. Alifnya dibuang menjadi lillahi. As-salatu dimasuki lam huruf jar menjadi lis-salati. Alifnya dibuang ya, menjadi lis-salati. Maknanya ya, huruf jar yang lam maknanya adalah bisa milik kepemilikan atau sebab. Contoh seperti alhamdulillah, segala puji milik Allah. Al-qalamu li Zaidin, pulpen itu milik Zaid. Jadi makna huruf jar satu, kepemilikan. Dua, maknanya adalah sebab ya. Maknanya sebab. Contoh lam ahdur fil masjidi limaradin. Lam ahdur fil masjidi limaradin. Saya tidak hadir di masjid karena sakit, bukan milik sakit, tapi karena sakit. Nah, itu makna kedua dari huruf jar ya. Lam ahdur fis shalah, lam ahdur fil masjidi li maradin. Saya tidak berhadir di masjid kajiankah, sembahyang berjamaahkah, kada hadir li maradin karena sakit. Maka ini sebab. Kalau alhamdulillah, maka ini milik, kepemilikan ya, segala puji milik Allah. Jadi Allah kemasukan lam maka dibuang alifnya menjadi lillah. Sebagaimana as-shalah kemasukan lam maka menjadi lis-shalah. Alifnya hilang kalau dipakai alif lam. Yang kedua, lam yang kedua namanya lam kai ya. Lam kai yaitu yang membuat fi'il. Nah, berarti lam kai ini hanya masuk ke fi'il saja, yaitu yang membuat fi'il menjadi mansub karena lam kai termasuk amil atau huruf nasab ya. Dan mempunyai arti untuk, bukan wadai ya, untuk atau agar. Jangan diulang, agar jadi makanan semua ini.
untuk atau agar atau supaya. Contoh liaqra'a. Nah, saya mengambil mushaf untuk membaca Al-Qur'an. Contoh apa ya? Saya membawa aja. Ahmilul Qur'an, saya membawa Al-Qur'an. Untuk apa membawa Al-Qur'an? Liaqra'ahu. Nah, untuk saya baca. Ahmilul Qur'ana liaqra'ahu, ya. Saya membaca Quran untuk saya baca. Nah, lam ini namanya satu huruf li, ya. Namanya lam kai. Yang artinya supaya atau agar, dan dia menasabkan fi'il setelahnya. Karena jenis fi'ilnya adalah sahih akhir, maka tanda nasabnya dengan fathah. Ini namanya lam kai yang memasuki fi'il mudhari. Kemudian litafhama, saya belajar bahasa Arab, atau engkau belajar bahasa Arab agar engkau paham Al-Qur'an. Contoh tadrusul lughatal arabiyyata litafhamal Qur'an. Tadrusul lughatal arabiyyata litafhamal Qur'an. Engkau belajar bahasa Arab agar engkau bisa memahami Al-Qur'an, atau agar engkau paham Al-Qur'an. Litafhama menjadi fathah ujungnya karena lam kai termasuk amil nasab, dan jenis mudhari'nya adalah sahih akhir, maka harokatnya fathah. Kemudian nomor 3 namanya lamul juhud. Lam juhud, ya, yaitu lam yang membuat fi'il mudhari mansub. Jadi sama seperti lam kai. Bedanya adalah keberadaan lam juhud ini untuk menyangkal cerita sebelumnya dan tidak memiliki makna khusus, seperti kemarin firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allah, dan lam juhud yang termasuk amil nasab harus didahului dengan kalimat makana atau lam yakun. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Kenapa? Wa anta fihim. Ini namanya lamul juhud. Wa ma kana Allah, dan tidaklah Allah liyu'adzibahum, mengazab mereka. Perhatikan mansub dengan fathah karena jenis mudhari'nya sahih akhir. Dan Allah tidaklah mengazab, dan Allah tidaklah mengazab mereka. Jadi lam juhud tidak mempunyai arti khusus, tapi keberadaan lam juhud ini untuk menyangkal. Kenapa Allah tidak mengazab mereka? Untuk menyangkal apa? Karena mereka menentang agar apa? Diturunkan hujan batu dari langit atau diberikan azab yang pedih. Tapi Allah menyangkal mereka. Allah tidak mengazab mereka. Kenapa? Karena Rasul berada di tengah mereka. Ya, jadi itu keberadaan lam juhud ini untuk menyangkal. Karena ceritanya orang kafir Quraisy menentang Allah Subhanahu wa taala agar mereka diturunkan hujan dari langit dan atau diberikan azab yang pedih. Tapi Allah menyangkal, tidak mengazab mereka. Alasannya karena Rasulullah berada di tengah-tengah mereka. Itu jadi ada lam juhud. Sebelumnya ada kalimat makana atau lam yakun, maka dinamakan dengan lam juhud dan termasuk amil nasab. Makanya li'adziba fathah ba-nya karena termasuk jenis sahih akhir. Ya, jadi keberadaannya untuk menyangkal dan tidak memiliki makna yang khusus. Yang keempat namanya lamul amri, lam perintah. Lam perintah. Jadi lam itu banyak, lillah di huruf jar, ya. Litafhama lam kai. Kemudian liyu'adziba lam juhud. Yang keempat lam perintah atau lam amar, yang membuat fi'il menjadi majzum. Nah, jadi kalau lam amar, lam perintah, itu membuat fi'il mudhari'nya menjadi majzum. Ya.
yang fungsinya adalah perintah. Nah, makanya ketika para ustadz ya yang mengajarkan antum ketika di MIS misalnya, ketika melewati lam amar ini, maka mereka terjemahkan dengan hendaklah. Contoh, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Liyunfiq, nah, sukun dia. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Apa terjemahnya? Hendaklah berinfak. Perintah enggak? Perintah. Karena kemasukan lam amar ini. Maknanya liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Hendaklah berinfak orang yang memiliki keluasan harta. Atau terjemahkan langsung liyunfiq, berinfaklah, karena kemasukan lam perintah. Ya. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Contoh yang lain, liyadkhul. Ya, liyadkhul, hendaklah dia masuk atau suruhlah dia masuk. Atau liyakhruj, hendaklah dia keluar atau keluarlah maknanya. Dan lam amar ini ya, ketika sebelumnya ada fa maka menjadi sukun. Nah, catatannya adalah ketika lam perintah ini sebelumnya ada fa maka dia menjadi sukun. Contohnya apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim. Nah, fal menjadi sukun karena kemasukan fa. Fa jawab namanya. Maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Fal bukan fal yukrim tapi fal yukrim karena sebelumnya ada fa. Fal yasmut, fal liyaqul khairan au liyasmut. Nah, li-nya menjadi kasrah karena sebelumnya bukan fa tapi fal yaqul khairan au liyasmut ya. Kemudian yang kelima namanya lam taukid ya, lam taukid. Apa lam taukid? Yaitu lam yang berfungsi sebagai penguat arti atau penguat makna. Ya, penguat makna. Dan tidak membuat fi'il mudhari berubah menjadi majzum, mansub enggak berubah. Tapi tetap dalam keadaan marfu. Namanya apa? Lam taukid. Jadi dia tidak menjazamkan fi'il mudhari dan juga tidak menasabkan fi'il mudhari. Apa fungsinya? Untuk menguatkan makna kalimat tersebut. Contoh layar. Jadi dia fathah. Kalau lam taukid itu bentuknya fathah, harokatnya fathah. Contoh layar ji'u, sungguh dia akan datang. Dan juga bisa memasuki ke isim dan huruf. Contoh firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dia memasuki huruf jar. Lam taukidnya memasuki huruf jar. Wa innaka la, nah ini lam taukid masuk ke mana? Huruf jar. La'ala khuluqin azimin. Wa innaka, inna ini huruf taukid juga. Wa innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la'ala, sungguh lagi, benar-benar biasanya. Benar-benar di atas akhlak yang agung. Ini dua taukid ya. Ayat ini pertama inna ini huruf taukid, la ini juga huruf taukid. Sungguh engkau benar-benar, nah ini taukid, benar-benar di atas akhlak yang agung, akhlak yang besar atau mulia. Ini namanya apa? Lam taukid. Contoh, jadi lam taukid ini digunakan untuk menghilangkan keraguan orang yang mendengar. Contoh misalnya, benarkah antum mukul anak orang? Nah, untuk memastikan dia benar-benar mukul anak orang, maka menggunakan lam taukid. La darabtuhu, sungguh saya telah memukulnya. La darabtuhu. La darabtuhu. Dia masuki fi'il madhi juga bisa. La darab. Ya, ada seseorang yang mukul anak orang. Kemudian ada orang bertanya, benarkah engkau memukul anak itu?
Lalu dia mengatakan la darabtuhu. Apa maknanya? Sungguh saya telah memukul dia. Nah, masuk ke kemana? Memasuki ke fi'il madhi. Ada istilah perkataan ulama hadis ya. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Laulal isnadu laqala. Seandainya tidak ada sanad, niscaya orang sekehendak mengatakannya. Laqala, niscaya atau sungguh dia akan apa? Berkata sekehendak. Itu masuk ke fi'il apa? Ke fi'il madhi. Namanya apa tadi? Lam taukid. Maknanya sungguh atau benar-benar ya. Yang menunjukkan makna penguat tadi. Kemudian ada berapa tadi? Ada 5 macam-macam lam. 1 huruf jar ya. Ini huruf ya yang hanya memasuki kepada isim. Huruf jar itu hanya masuk kepada isim saja. Dan maknanya apa tadi? 2 makna. 1 milik, 2 sebab. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Al-qalamu li Zaidin. Pulpen itu milik Zaid. Lam ahdur fil fasli lima torin. Saya tidak hadir ke kelas karena hujan. Nah, 5 torin lamnya sebab karena hujan. Kemudian yang kedua lam kai ya, yang hanya masuki ke fi'il mudhari saja dan dia termasuk amil atau huruf nasab. Maknanya agar atau supaya. Saya belajar bahasa Arab apa? Li afhamal Quran. Supaya atau agar saya memahami Al-Quran. Masuk ke fi'il mudhari dan dia termasuk amil nasab. Contoh lam yang ketiga namanya lamul juhud. Lam juhud termasuk amil apa? Amil nasab. Dan tidak ada maknanya, tidak ada artinya. Tapi keberadaan ini di sebuah kalimat menunjukkan ada yang disangkal, ada yang dibantah. Contoh tadi Wa kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Orang Quraisy meminta diturunkan hujan batu dari langit dan meminta diturunkan azab yang pedih. Tapi Allah menyangkal mereka. Allah tidak menghukum mereka. Kenapa? Wa anta fihim, sedangkan engkau Muhammad berada di tengah mereka. Maka wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, dan tidaklah Allah mengadab mereka. Allah menyangkal karena apa? Rasulullah berada di tengah mereka. Yang keempat lam perintah, lamul amri, dan dia termasuk amil jazam. Contoh di Al-Quran, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Hendaklah berinfak, atau langsung berinfaklah orang yang memiliki keluasan harta. Contoh, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Falyaqul lamnya lam perintah. Makanya falyaqul sukun karena jenis yaqul adalah sahih akhir. Setelahnya aw liyasmut. Liyasmut sukun kemasukan lam perintah. Aw liyasmut, atau diamlah, atau hendaklah dia diam. Kemudian yang kelima lam taukid, yang fungsinya adalah untuk penguat, dan dia bukan amil jazam dan bukan amil nasab. Ketika masuk ke fi'il mudhari maka tidak berpengaruh apa-apa, tetap marfu. Contoh tadi seperti sungguh saya akan memukul anak itu, maka menggunakan lam bisa. La adribu dzalikal walad. La adribu dzalikal walad. Sungguh. Nah, kalau lam taukid apa maknanya sungguh? Sungguh saya akan memukul anak itu. Dan tidak ada yang berubah, tetap la adribu marfu. Karena lam taukid bukan amil nasab dan bukan amil jazam. Maka dikembalikan kepada asal mudhari tersebut tetap marfu. Dan lam taukid ini juga bisa memasuki ke huruf jar. Firman Allah, wa innaka la ala. Huruf taukid memasuki kalimat ala huruf jar. Wa innaka la ala khuluqin azim. Sesungguhnya kau wahai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung.
Kemudian pembahasan yang berikutnya tentang fiil-fiil yang mabni. Sebelumnya kita membahas fiil yang mu'rab. Bisa marfu, bisa mansub, bisa majzum. Dan fiil yang mu'rab itu fiil apa aja? Ini siapa nih putih? Kasihan itu. Iya. Berwudu gitu. Berwudu. Biar hilang apa? Wakila apa wakila? Fiil yang mu'rab itu apa? Ayo, yang lain apa? Fiil mu'rab itu fiil apa saja? Fiil mudhari selama apa? Catatannya. Ya, yang mu'rab itu cuma mudhari saja. Yang ujungnya akhir kalimatnya berubah-ubah cuma mudhari saja. Catatannya apa? Selama tidak bersambung dengan nun inah dan nun taukid, maka dia mu'rab. Yang bersambung dengan nun inah atau nun niswah contohnya apa? Ya jelisna, tajlisna. Dimasukin lam tetap lam ya jelisna. Dimasukin lam tetap lam ya jelisna. Karena dia mabni. Apa arti mabni? Akhir kalimatnya tidak berubah-ubah. Sama halnya ketika dimasukin nun taukid. Contoh yadribu menjadi yadribanna. Maka selamanya lam yadribanna, lan yadribanna, liyadribanna. Tidak ada yang berubah. Karena mudhari yang kemasukan nun taukid maka menjadi apa? Menjadi mabni. Jadi yang antum ingat bahwa yang mu'rab cuma mudhari saja selama tidak kemasukan nun inas atau nun niswah dan tidak kemasukan nun taukid, maka dia mu'rab, bisa berubah. Kemudian baru jenis mudhari yang mu'rab ini apa saja? 1 sahih akhir, 2 af'alul khamsah, 3 mu'tal akhir. Mu'tal akhir terbagi 3, mu'tal akhir waw, mu'tal akhir alif, mu'tal akhir ya. Inilah yang mu'rab. Sisanya apa? Mabni. Fi'il madhi mabni, fi'il amr juga mabni, mudhari kemasukan nun niswah mabni, dan mudhari yang kemasukan nun taukid juga mabni. Mabni artinya apa? Ujung kalimatnya tidak berubah. Kemasukan amil jazam tetap seperti itu. Kemasukan amil nasab juga tidak berubah. Nah, halaman 74 ya. Al-af'alul mabniyatu. Judulnya apa? Al-af'alul mabniyatu. Fi'il yang mabni. Yang termasuk fi'il mabni adalah 1 fi'il madhi, semuanya mabni. Contoh doroba. Nah, doroba. Dia selamanya fathah. Doroba. Nah, fi'il madhi. Ini kan selamanya fathah, mabni dia. 1 keadaan saja. Antum tidak pernah menemukan dorobu. Ada nggak dorobu? Tidak pernah. Dorobi juga tidak pernah. Dorob tidak pernah. Kenapa? Karena dia mabni. Ujungnya tidak berubah-ubah. Ketika doroba fathah maka selamanya fathah. Contoh kalimat fi'il yang lain tadi mudhari yang kemasukan nun inas, yadribna. Inas artinya apa? Para perempuan. Makanya kan terjemahnya apa yadribna? Mereka para perempuan sedang memukul. Inas para perempuan, niswah, nisa. Inas itu nisa maksudnya. Para perempuan. Antum masukkan lam, tetap lam yadribna, tidak berubah. Antum masukkan lam, tetap lam yadribna, tidak berubah karena dia mabni. Ujungnya selamanya fathah. Sampai hari kiamat tetap fathah. Karena sudah waktu ya, tidak bisa dirubah-rubah. Nah, kemudian yang pertama fi'il madhi, semua fi'il madhi mabni ya. Kemudian tadi contoh yang lain dari fi'il madhi jelas tuh ya. Ini mabni. Nah, apa arti jelas tuh? Saya telah duduk. Kalau antum rubah, apa maknanya? Berubah maknanya menjadi engkau telah duduk. Dia mabni.
kalau dirubah maka dia maknanya berubah. Bukan. Jadi mabni itu kalau maknanya tidak berubah, ya, itu dia mabni. Jadi jalasta dia mabni, bukan jalasti atau jalasat atau jalastu. Karena ketika antum berubah maka maknanya juga berubah. Nah, dia tetap mabni namanya. Contoh yang lain, jalas. Nah, jelas. Apa arti jelas? Ya, domirnya. Mereka perempuan telah duduk. Enggak pernah antum menemukan di kitab manapun jelas ni, jelas nu, atau jelas nu sukun. Enggak mungkin. Karena dia mabni. Maka selamanya pasti fathah. Jadi semua fi'il madhi, baik yang ma'ruf maupun yang majhul, daraba maklum, duriba majhul, semuanya mabni. Kemudian yang kedua fi'il amar, juga mabni. Contoh kalimat yajlisu, apa fi'il amarnya Abu Aqila? Yajlisu, ijlis, ya. Duduklah. Nah, ijlis selamanya dia sukun. Tidak pernah antum ijlisa, ijlisu atau ijlisi. Enggak pernah. Kecuali darurat bertemu dengan dua sukun, maka bisa menjadi kasrah. Contoh seperti ya kasrah saja kalau fi'il amar. Ini darurat mau enggak mau karena enggak bisa dibaca. Contoh apa ya? Ini aja. Jadi fi'ilnya doroba, idrib. Nah kan dia mabni, idrib mabni ala sukun kan ujungnya. Tetapi tatkala dia bertemu dengan dua sukun maka terpaksa harus dikasih harokati karena agar bisa dibaca. Contoh pukulah dinding, ini orang kurang gawian. Nah, tentu bisa nggak membaca. Bertemu dengan dua sukun. Terpaksa lidzarurah maka dibaca kasrah. Tapi tetap dia mabni. Ini cuma karena darurat saja, tidak bisa dibaca maka dikasih kasrah. Yadribil ha'id, pukulah dinding. Jadi semua fi'il amar tasrifannya sampai 6 itu mabni. Idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Sama halnya juga fi'il nahi. Kalau antum pernah belajar shorof, la tadrib, la tadriba, la tadribu, la tadribi, la tadriba, la tadribna. Dia juga mabni. Kemudian 3 yang mabni adalah fi'il mudhari. Catatannya yang bersambung dengan nun inath, atau nama lainnya apa? Nun niswah, nun para perempuan, inas atau niswah. Niswah di Al-Quran apa? Wa qala niswatun fil Madinah. Nabi Yusuf tuh. Wa qala niswatun fil Madinah, berkata para perempuan di kota Madinah. Setelah apa? Yang istri dari Amir itu kebuat apa? Tergila-gila dengan budaknya sendiri. Nabi Yusuf jadikan sebagai budak. Nah, jadi kemudian timbullah gosip waqala niswatun, niswah menggunakan kalimat niswah. Fi'il mudhari yang bersambung dengan nun inath atau niswah atau nun taukid, maka dia menjadi mabni. Yadribna, tadribna. Kemudian yadribanna, ya. Kemudian setiap dari mabni ada tandanya. Sebagaimana marfu ada tandanya, mansub ada tandanya, dan begitu pula mabni ada tandanya. Tandanya gampang, perhatikan. Mabninya fi'il madhi, khusus pembahasan tentang fi'il madhi. Apa tanda mabninya bagi fi'il madhi? Untuk mengetahui fi'il mabni dapat dilihat dari baris akhirnya. Tapi adapun fi'il madhi mabninya terdiri dari 3 macam. 1. Mabniyun alal fathi, dimabnikan atas fathah. Contoh kataba
katabat, dan katabata. Nah, perhatikan. Jadi, kalau fi'il madhi yang dilihat itu adalah lam fi'ilnya. Kalau harokat lam fi'ilnya fathah, maka mabniun alal fathi. Kalau lam fi'ilnya sukun, maka mabniun alas sukun. Jadi yang dilihat adalah lam fi'ilnya. Lam fi'ilnya, ulang, kita kiaskan. Fa'altu, dorobtu sama seperti fa'altu. Yang dilihat dari fi'il madhi adalah lam fi'ilnya. Dia mabni atas apa? Maka dilihat lam fi'ilnya. Ini lam fi'ilnya apa ini? Ini? Maka mabni ala apa? Ala sukun. Dilihat apa? Lam fi'ilnya. Contoh dia apa? Mabni ala fathi. Kataba, katabat, dan katabata. Katabat ya, katabat. Nah, kita kiaskan ke fa'ala. Fa'alat. Nah, lam fi'ilnya apa ini? Maka apa? Mabniun alal fathi. Mabni atas fathah. Bukan yang ininya bukan, tetapi lam fi'ilnya. Contoh yang lain. Ingat, jadi catatannya adalah kalau fi'il madhi maka lam fi'ilnya mengikuti harokat lam. Katabata. Katabata. Kita kiaskan fa'alata. Ini, nah, maka mabniun alal fathi, bukan fathati ya, nanti yang disebutkan rahasianya. Jadi bukan mabniun alal fathati, mabniun alal fathi, dhammati dhammi, kasrati kasri. Adapun fi'il madhi mabninya terdiri dari 3 macam. Perhatikan, mabniun alal fathi, bukan fathati ya. Jadi ketika berbicara tentang mabni, maka tanda mabninya fathi bukan fathati, tapi tetap diterjemahkan fathah. Mabniun ala dhammi ya dhammah maksudnya. Mabniun ala sukun ya sukun, enggak ada perubahan. Contoh mabniun ala fathi, perhatikan lamnya semuanya fathah. Kataba, katabat, dan katabata. Mabniun ala dhammi dimabnikan atas dhammah. Zahabu, mana lam fi'ilnya? Huruf ba. Fa'alu, zahabu, dhammah, maka mabni ala dhammi. Jalasu, fa'alu, katabu, juga fa'alu. Jadi dikias dulu ya. Nah, kalau dengan gampang maka kias dulu. Zahabu, kiasnya apa? Fa'alu. Nah, mana lam fi'ilnya? Huruf ba. Ya, nah lam fi'ilnya huruf ba, maka lam fi'ilnya dhammah, ini juga dhammah, maka mabniun ala dhammi. Jadi cuma 3, mabni ala fathi, mabni ala dhammi, dan mabni ala sukun. Contoh katabtum. Nah, katabtum. Ya. Katabtum. Maka kiaskan dari fa'altum. Ka-nya fa, ta-nya ain, ba-nya lam. Nah, lamnya apa nih? Harokatnya sukun. Maka namanya mabniun ala sukun. Contoh katabta. Nah, bukan ala dhammi, bukan ta-nya, tapi ba-nya. Nah, katabta. Kiaskan lagi fa'al ta. Nah, ini lamnya apa nih? Sukun, yang berpintangan dengan lam, ba sukun. Maka mabniun ala sukun. Katabti sukun. Katabtunna sukun juga. Nah, katabtunna, katab kebanyakan. Jangan giginya. Bisa salam dosen. Kebanyakan dulu nih. Katabtunna fa'al
Nah, lam fi'il kan? Apa lam fi'ilnya? Sukun. Maka namanya mabniyun ala sukun, dimabnikan atas sukun. Ya. Kemudian fi'il amar lagi. Jadi kalau fi'il madhi cuma 3, mabniun ala fathi, mabniun ala dhammi, mabniun ala sukun. Kemudian kenapa kada disebut aja mabniun ala fathati, mabniun ala dhammati? Kalau dia isim seperti kalimat anti. Anti itu mabni ala apa? Ala kasri. Jadi kalau dia isim, maka lihat ujungnya saja. Kalau isim, jadi ada isim yang mabni, sudah belajar kan? Ada huruf. Jadi kalau huruf semuanya mabni. Huruf semuanya mabni. Isim ada yang mu'rab, ada yang mabni. Yang mu'rab isim mufrad, jamak muannas salim, musanna. Isim yang mabni seperti isim dhamir. Maka kalau isim cukup lihat ujungnya. Kalau huwa mabni ala apa? Fathi. Anti mabni ala kasri. Kalau dia isim maka cukup lihat ujungnya. Kalau dia isim. Tapi kalau fi'il madhi tadi maka lihat lam fi'ilnya. Maksud anak, kenapa dinamakan anti mabniun ala kasri bukan kasrati? Kemudian apa lagi? Tadi jalasu mabniun ala dhammi bukan dhammati. Nah, jawabannya adalah agar membedakan dengan pembagian mu'rab. Kan tanda mu'rab dhammah. Ya jadi su. Itu marfu mansub majzum. Marfu. Apa tanda rafa'nya? Dhammah, bukan dhammi. Jadi agar jangan tersamarkan dengan pembagian mu'rab. Agar jangan sampai tersamarkan dengan tanda mu'rab dhammah, dhammatun, fathatun dan kasratun. Paham maksud anak? Mungkin dibedakan lah namanya lah. Ya, jadi supaya jangan tersamarkan dengan istilah pembagian apa? Pembagian atau tanda mu'rab. Kan isim mufrad ketika dia marfu maka dengan dhammah, contoh jalasa Muhammadun. Namanya dhammah. Jadi ini dhammi agar jangan sampai tersamarkan dengan istilah dhammah. Karena dhammah itu tanda mu'rab, sedangkan fathi dhammi tanda mabni. Paham? Supaya jangan tersamarkan maka dibedakan. Bisa pahami ya? Makanya mabniun ala dhammi bukan dhammati. Karena dhammah itu identik dengan mu'rab. Identik dengan tanda mu'rab, marfu, dhammah, mansub, fathah. Itu identik dengan mu'rab. Kemudian fi'il amar lagi. Mabninya fi'il amar atau perintah. Mabninya fi'il amar terdiri dari 4 macam. Yaitu 1 mabniyun ala sukun. Nah, yang pertama mabni ala sukun. Ini tasrifan yang pertama, mabni ala sukun. Perhatikan fi'il amar ini uktub lamnya apa? Sukun. Nah, kan seperti uktub. Ya, ini sama kayak fi'il madhi tadi. Untuk tasrifan pertama, ya, untuk kiaskan kepada ul. Nah, lamnya apa sini? Sukun. Maka mabniun ala sukun. Ijlis. If'il. Ijlis. Nah, lamnya berbetulan dengan sin. Lamnya sukun, sinnya sukun. Maka mabniun ala sukun. Yang kedua mabniun alal fathi. Nah, mabni alal fathi yaitu bila bersambung dengan nun taukid. Jadi fi'il amar itu juga bisa dimasuki nun taukid. Maka dia fathah. Ijlis maknanya apa? Abu Akila, duduklah. Ketika ini dimasuki nun taukid, maka perintahnya ada penekanan. Jadi bujuri kamu duduk. Oh, itu. Benar-benar kamu duduk. Ada penguat. Nah, kan ijlis dimasuki nun taukid, maka berubah menjadi fathah.
Maka menjadi apa? Ijlisan. Nah, benar-benar kamu duduk. Kita hendak menyuruh anak kita belajar bujur-bujur. Belajar kamu bujur-bujur. Maka dengan nun taukid. Apa bersungguh-sungguh apa? Ijtahid. Ijtahid. Kita belum sampai sorof. Ini fi'il amr ya. Ijtahid. Ini kalau ini kita memerintahkan ini biasa aja. Bersungguh-sungguh hidup. Tapi ketika kita ada penekanan, kita menyuruh dengan benar-benar menyuruh, maka tambah nun taukid penguat. Maka menjadi apa? Ijtahidanna. Ijtahidanna. Maka mabniun alal fathah. Mabniun alal fathah. Harokatnya pasti fathah. Bismillah. Kita sambung. Mabninya fi'il amar, satu mabni ala sukun ya. Yaitu tasrifan yang pertama uktub, ijlis dan idhab ya. Termasuk mabni ala sukun juga tasrifan terakhir ya, yang bersambung dengan nun niswah. Ijlis, ijlisa, ijlisu, ijlisi, ijlisa, ijlisna. Jadi yang mabni ala sukun ini fi'il amar, tasrifan yang pertama dan tasrifan yang terakhir. Ijlis dan ijlisna, uktub dan uktubna, iftah dan iftahna. Lamnya sukun. Yang kedua mabni alal fathi kalau bersambung dengan nun taukid ya. Ketika bersambung dengan nun taukid maka lamnya fathah. Kan asalnya uktub itu uf'ulanna, ijlis if'ilanna ya, jadi asalnya sukun ya. Ketika bersambung dengan nun taukid maka dia menjadi fathah lamnya, maka mabni alal fathi bukan fathati ya, karena fathah adalah tentang mu'rab, kalau fathi tentang mabni. Yang ketiga mabniyun ala hadzfin nun, mabni atas membuang huruf nun. Nah ini tasrifan kedua sampai kelima. Nah perhatikan jadi seperti ini rinciannya, semua tasrifan fi'il amar. Kan ada 6, ijlis, ijlisa, kemudian ijlisu, ijlisi, ijlisa, ijlisna. Nah, ini sukun karena kan if'il ya. Nah, lamnya sukun. Nah, maka mabni alas sukun. Mim ba sukun. Biar cepat. Mabni alas sukun. Nah, ini juga if'ilna kan? If'ilna, lamnya sukun. Maka sama mim ba sukun. Mabni alas sukun. Nah, tinggal ini ijlisa, ijlisu, ijlisi dan ijlisa. Nah, ini semuanya mabniyun ala hadzfin nun. Mabni dengan membuang huruf nun. Karena asalnya apa? Ijlisani, ijlisu, asalnya ada nunnya. Jadi fi'il amr itu asalnya adalah fi'il mudhari. Nah, tasrifan nomor 7. Yajlisu, yajlisani, yajlis. Ya, tasrifan nomor 7. Nah, jadi asal dari ijlis ini adalah fi'il mudhari. Fi'il amar plus fi'il nahi itu semuanya diambil dari fi'il mudhari. Ini tajlisu. Tasrifan nomor 7. Ini tajlis, kan anta kan? Tajlisani. Ini tajlisuna. Ini melihat kepada asal. Tajlisina. Ini yang kemasukan ya mukhatabah. Maka ini namanya ya mukhatabah. Tajlisina. Tajlisani. Nah.
tajlisna. Jadi asal dari fi'il amar adalah fi'il mudhari. Ini tajlisna. Nah. Tajlisna. Jadi cara membuat fi'il amar itu huruf ta, huruf mudhari'ah yang berada di awal mudhari dibuang. Nah, semuanya dibuang. Ini dibuang. Huruf mudhari'ah namanya, huruf yang berada di awal mudhari. Kan ada 4 anita, ana itu ya, hamzah, nun, ya, dan ta. Nah, huruf mudhari'ahnya dibuang. Ini cara membuat fi'il amar, diambil dari fi'il mudhari. Baru tambahkan alif awalnya. Nah, kan tajlisu asalnya ya. Nah, kemudian yang pertama disukunkan menjadi ijlis. Yang ini hilangkan nunnya, ganti alif, hilangkan nunnya, maka seperti ini ya. Nah, ini tetap karena ini mabni. Nah, tetap. Asalnya apa tadi? 4 ini ada nunnya. Maka namanya apa 4 ini? Mabniun, dimabnikan ala, atas, hadfi, membuang huruf nun. Karena asalnya ada huruf nun mudhari. Tajlisu, tajlisani, tajlisuna, tajlisina, tajlisani, tajlisna. Maka 4 ini mabni atas membuang huruf nun. Karena secara asal ada huruf nunnya. Karena diambil dari fi'il mudhari. Jadi awal fi'il amar diambil dari mudhari nomor 7. Coba kita tasrifkan. Yajlisu, yajlisani, yajlisuna, tajlisu, tajlisani, yajlisna. Nah, baru mulai tajlisu, tajlisani, tajlisuna, tajlisina, tajlisani, tajlisna. 6. Jadi 7 tambah 6 berapa? 3. 12. 7-nya kehitung. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sampai 12. 7 sampai 12 itulah awal dari fi'il amar. Tasrifan nomor 7 sampai 12, 1 sampai 6 dari fi'il amar. Maka apa namanya? Membuang huruf nun. Karena memang asalnya ada huruf nun. Ya. Yang keempat, tanda mabninya adalah dimabnikan atas membuang huruf illat. Ini bagusnya akhir ini diganti mabniun ala hadfi harfil illah. Ini kalau fi'il amarnya ada huruf illatnya. Nah, itu belum sampai si sorof ya. Nulis. Ini sudah aneh. Yang keempat, ini istilah ya. Mabniun ala, di situ kan harfil akhir ya. Lebih bagusnya diganti dengan mabniun ala hadfi harfil illah. Nah, dimabnikan atas membuang huruf illat. Karena ini fi'il amar yang ada huruf illat di akhirnya. Panjang ya. Dimabnikan atas membuang huruf illat. Contohnya apa di situ? Ud'u, irdo, irmi. Nah, ini huruf illat mu'tal akhir ini. Ini mu'tal akhir tapi bentuknya fi'il amar. Nah, kan kita belajar cuma mudhari'nya kan kemarin yarmi. Mu'tal apa namanya? Mu'tal ya. Nah, kemudian yardo. Mu'tal apa namanya? Mu'tal alif. Yad'u, mu'tal waw. Nah, ini namanya mudhari. Nah, kalau fi'il madinya Roma, yarmi. Bisa Bang Haji ini ambil dari kata ini, Bang Haji Roma. Allah alam ya. Melempar artinya. Radiya, yardo. Da'a, yad'u. Nah, ini madinya. Apa fi'il amarnya dari masing-masing mu'tal ya, mu'tal alif dan mu'tal waw. Nah, irmi, lemparlah. Ini fi'il amarnya. Irdo, ridoilah.
Ud'u, berdoalah, mengajaklah. Ud'u ada di Al-Qur'an. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah, dakwahlah, berdakwahlah. Nah, ini asalnya ada huruf ilat. Ini ya, ini alif, ini waw. Maka apa mabninya? Nah, ketiganya sama. Mabni ala harfil illah. Karena asalnya ada huruf ilat. Kan fi'il amar diambil dari fi'il mudhari. Ada iyanya, ada alifnya, ada tiba-tiba hilang ketika menjadi fi'il amar. Nah, ketika hilang huruf ilat itulah dia mabninya atas itu. Mabniyun ala hadfi harfil illah. Dimabnikan atas membuang huruf ilat. Karena ketika mudhari ada, tapi ketika fi'il amar tidak ada lagi. Nah, dibuangnya huruf ilat itu menjadi tanda mabninya. Kalau mu'tal akhir ini bentuknya fi'il amar. Jadi mabni atas membuang huruf ilat kalau apa? Yang menjadi fi'il amarnya adalah mu'tal akhir. Baik mu'tal akhir iya, alif atau waw. Kok sunyi? Paham? Bisa paham ya? Iya. Jadi yang keempat, yang ketiga, ya ini pembahasan tentang fi'il amar ya, fi'il amar. Jadi kalau fi'il amarnya mu'tal akhir, baik mu'tal akhir ya, yarmi contohnya, ujungnya ya kan? Mu'tal akhir alif, yarda ujungnya alif. Yad'u mu'tal akhir waw. Ketika dirubah menjadi fi'il amar, maka apa tanda mabninya? Mabni ala hadfi harfil illah. Ini kan akhir ini kurang terperinci. Mabniyun ala hadfi harfil illah. Dimabnikan atas membuang huruf illah. Contoh ud'u ila sabili rabbika. Asalnya kan ada waw ketika dia mudhari'nya. Karena fi'il amar diambil dari mudhari. Nah, kemudian ya, jadi fi'il amar tadi apa? Ini tasrifan yang pertama. Kalau tasrifan kedua, ketiga, keempat, kelima, kembali ke membuang huruf nun. Paham? Karena bersambung dengan alifnya. Kan contoh irmi ya. Irmi. Ini tasrifannya ada. Ijlis, ijlisa, ijlisu, ijlisi, ijlisa, ijlisna. Irmi, irmiya, irmu, irmi, irmiya, irmina. Kalau tasrifan kedua dan kelima membuang huruf nun karena asalnya irmiya tarmiyani, irmu tarmuna. Ada nunnya. Jadi catatan yang ketiga yang membuang huruf ilat ini tasrifan pertama dan keenam. Tasrifan pertama dan terakhir. Adapun tasrifan yang kedua dan kelima maka masuknya membuang huruf nun. Paham? Itu catatannya. Antum kalau mencatat bisa bingung. Jadi catatannya adalah apa tadi? Yang membuang huruf ilat itu tasrifan pertama dan keenam. Itu aja tulis. Tasrifan pertama dan keenam. Adapun tasrifan kedua sampai kelima mabniyun ala hadfin nun. Ya, jadi membuang huruf nun ini contoh irmi, irmiya, ini tasrifannya. Ijlis, ijlisa, kita belum belajar sorof masalahnya. Irmu, nah, asalnya tarmuna, ada ya mudhari'nya seperti itu. Kemudian irmi, nah ada ya-nya, ada nunnya asalnya, ya. Kemudian irmiya. Nah, ini membuang huruf nun. Ya. Afwan, adapun membuang mabni dengan membuang huruf illat itu tasrifan yang pertama, salah. Cuma tasrifan yang pertama. Adapun tasrifan yang terakhir irmina. Nah. Ini apa? Mabni alas sukun. Ini kan sukun sama seperti ijlisna. Ini
lam fi'ilnya, mabni ala sukun. Jadi catatannya mabni ala hadfi harfil illah cuma tasrifan yang pertama dari mu'tal akhir. Kemudian tasrifan yang antum kalau mencatat bisa bingung. Kedua dan kelima membuang huruf nun. Tasrifan yang terakhir irmina apa? Mabni ala sukun. Coba anda rincikan. Kita tulis lagi. Dicatat, walaupun antum nggak paham catat aja. Siapa tahu dapat hidayah di kemudian hari. Ya, anda dulu seperti itu. Belajar seperti, walaupun anda catat terus. Siapa tahu nanti murajaah baru paham. Kadang ilmu itu nggak langsung paham. Nanti bisa baru paham. Seperti itu. Catat aja walaupun antum nggak paham. Setidaknya tangan antum berpahala mencatat ilmu. Irmiyah. Ini semua jenis mu'tal akhir, mau alif, mau ya atau waw, ya. Irmiyah. Kemudian mu tiba-tiba menjadi hening ya. Agak mulai rada-rada susah ya. Ini di buku itu nggak dirincikan masalahnya, jadi khawatir kurang lengkap. Irmi, irmiyah, irmu, irmi. Kemudian irmiyah. Kemudian irmina. Ini khusus untuk mu'tal akhir ya. Mau alif kah, mau ya, mau waw, seperti ini. Nah, rinciannya yang tasrifan pertama ini yang nomor 4 tadi, mabniun ala hadfi harfil illah. Mabni ala hadfi harfil illah. Antum belajar sampai sini sudah Masya Allah, istilah-istilah seperti ini, mabni, ini pulang mabni ala sukun ya. Itu jarang orang tahu. Jarang. Belajar bahasa Arab nih harus sabar-sabar. Istilahnya banyak. Kemudian, nah ini, nah sama ini. Nah apa? Mabni ala sukun. Kan asalnya irmiyani, ya. Atarmiyani diambil dari mudhari, tarmiyani. Taknya dibuang diganti alif, nunnya dibuang, maka membuang huruf nun. Mabniun ala hadfin nun. Nah, asalnya kan tarmiyani, tarmiyani, tarmuna, tarmina, tarmiyani. Taknya diganti alif semuanya, kemudian nunnya dibuang. Nah, terakhir, nah ini mabniun ala sukun. Karena ya ini posisinya seperti lam sukun. Maka mabniun enggak dibuang kan? Ada, tetap ada. Mabniun ala sukun. Nah, antum Masya Allah kalau ini ingat. Jadi ini bagus untuk mengasah otak kita ya. Nah, jadi ini rincian mu'tal akhir. Fi'il amar, kita berbicara tentang mabni fi'il amar. Kalau dia mu'tal akhir mau alif, ini kan ya. Mau alif seperti irodoya atau waw, sama seperti ini. Sama seperti ya, mu'tal akhir ya atau alif. Tasrifan pertama mabni ala hadfi harfil illah. Huruf illatnya hilang. Tasrifan kedua, ketiga, keempat, kelima membuang huruf nun karena dia diambil dari fi'il mudhari. Nunnya hilang. Nah, ini ada lamnya. Ya sukun ini, huruf illat ini adalah lam fi'il, maka mabni ala sukun. Nah, ya, itu rinciannya. Kita ada latihan nih. Gini, ana ada ide latihan itu PR. Misalnya di grup ana bikin latihan 5. Antum japri ana foto, tulis jawab, kirim ke ana. Enggak usah kita koreksi di sini kelamaan. Jadi misalnya dari awal halaman 1 sampai 10. Jadi termurajaahi yang dulu-dulu. Nah, maksudnya seperti itu. Misalnya setiap hari Kamis, dari misalnya hari Sabtu besok Anda bikin soal, hari Kamis kumpul cuma 5 misalnya, berarti sehari satu jawaban. Liwar kalau bisa sehari satu jawaban kan 5 hari,
Sabtu sampai Kamis. Sehari satu. Cari antum dalam 24 jam satu jawaban ya. Seperti jadi kita untuk melatih supaya masih hangat-hangat ini. Kan sudah lama, sudah banyak ini. Kita target 6 bulan, kayaknya lebih ini. Nah baru setelah ini baru sorop yang ringkas-ringkas saja. Jadi saling melengkapi. Jadi itu pentingnya latihan ya agar kita temurajaahi yang dulu-dulu yang sudah kita lewat ya. Nah itu nanti bisa Anda bikinkan 10 misalnya. Maka tiap satu hari itu 2 antum jawab. 5 hari 10 jadinya. Dalam 24 jam cuma 2 mencari jawaban. Asal teratur insya Allah bisa. Ya, asal teratur antum baca. Misalnya dalam sehari itu cukup 10 menit cukup. Ya, 10 menit baca. Atau setelah sholat 5 menit. Tapi rutin. Itu 5 kali sholat 25 menit jadinya. Ya, itu bagus. Ya. Karena kalau ada latihan ya hilang, sebelumnya hilang. Istilah morob apa, mabni apa. Itu murajaah nanti ya. Kita kasih latihan. Ingatkan anak-anak kadang sering lupa. Ibu-ibu karena sering lupa. Ustaz PR, mereka sering minta PR ibu-ibu subhanallah. Minta ingin menyetor hafalan, mereka ingin dibikinkan soal. Ibu-ibu yang dimis semangatnya luar biasa ya. Ya. Nah, kemudian yang terakhir kan tadi mabninya fi'il madhi sudah. Kalau fi'il madhi tadi melihat lam fi'il. Fi'il amar belum tentu ya, ada mabni ala sukun, tasrifan yang pertama dan yang terakhir. Kemudian mabni alal fathi kalau bersambung dengan nun taukid. Kemudian yang ketiga, nah ini jenis mudhari kalau fi'il mudhari'nya adalah tasrifan yang kedua sampai kelima karena asalnya ada nun kemudian dihilangkan yaitu mabni ala hadfin nun dari tasrifan nomor 2 sampai 5. Nah, kemudian yang keempat ini jenis jenis amarnya adalah mu'tal akhir. Maka dirinci mau mu'tal akhir waw, alif, ya kah sama seperti ini tulisannya gambarannya atau penjabarannya. Kalau mu'tal akhir tasrifan pertama maka membuang huruf ilat. Huruf ilatnya hilang kan asalnya ada. Yarmi ada ya-nya tiba-tiba hilang. Maka tanda mabninya membuang huruf ilat. Kemudian tasrifan yang kedua sampai kelima irmia. Itu asalnya ada nun kan tarmiyani, tarmuna, tarmina, tarmiyani. Nah maka membuang huruf nun, mabni atas membuang huruf nun. Kemudian yang terakhir huruf ilatnya ada iya dan dia sukun. Maka apa? Mabni ala sukun. Nah terakhir mabninya fi'il mudhari. Jenis yang ketiga mabninya fi'il mudhari. Fi'il mudhari mabni terdiri dari 2 macam. Satu mabni ala sukun, yaitu bersambung dengan nun inas atau nun niswah. Seperti yajlisna, yaktubna, yadhabna, tadhabna. Nah, jadi ketika dia bersambung dengan nun niswah itu yang ujungnya itu sebelumnya sukun itu nun niswah namanya. Coba kita hitung tasrifan nomor berapa? Kita hitung yajlisu ya. Yajlisu, yajlisani, yajlisuna, tajlisu, tajlisani, yajlisna. Tasrifan nomor 6. Semua tasrifan fi'il mudhari nomor 6 pasti bersambung dengan nun niswah atau inas. Maka dia mabni. Mabninya ala apa? Sukun. Karena dia lamnya sukun. Yajlisna sin kan? Nah, jadi seperti ini ya. Jadi sama sukun lamnya. Yajlisna. Kita kiaskan. Fa'ala apa? Fa'ala yaf'ilna. Nah. Yaf'ilna. Yajlisna, yaf'ilna. Nah. Ini ya, jim, fa, lam, ain. Nah, sinnya berpintangan dengan lam. Sama-sama sukun. Maka namanya mabni ala sukun. Ya. Jadi intinya kalau dia bersambung dengan nun niswah maka mudhari'nya mabni ala sukun. Satu tasrifan yang ke-6 diawali dengan ya, yajlisna. Kemudian apa lagi?
tajlisu, tajlisani, tajlisuna, tajlisina, tajlisani, tajlisina, tajlisani, tajlisna. Tasrifan nomor 12. Nah, jadi yang bersambung dengan nun niswah dan apa? Yang bersambung dengan nun niswah di fi'il mudhari ada 2 tasrifan, nomor 6 dan nomor 12. Jadi semua fi'il mudhari mau majhulkah, mau ma'rufkah, kalau tasrifan nomor 6 dan 12 bersambung dengan nun niswah. Tasrifan nomor 6 berawalan dengan ya, yajlisna. Tasrifan yang ke-12 berawalan dengan ta, tajlisna. Maka dia mabni ala sukun. Yang terakhir mabni alal fathi kalau bersambung dengan nun taukid, yajlisu menjadi yajlisanna, ajlisu ajlisanna, tajlisu tajlisanna. Nah, jadi kan yajlisu dia sedang duduk. Kemudian kita untuk menguatkan berita bahwa dia benar-benar sedang duduk. Mana ada ingkam duduk, hujuran lah di mana? Hujuran duduk. Nah, maka yajlisan, nah nun taukid namanya. Nah, dia fathah lam fiilnya. Kan yaf'ilanna kita kiaskan. Yaf'ilan. Nah, lamnya sinnya berbetulan dengan lam. Maka mabniun alal fathi. Jadi mudhari yang mabni kalau bersambung dengan nun niswah maka mabni ala sukun. Kalau bersambung dengan nun taukid maka mabni alal fathi. Ya. Itu ada enggak ada latihannya. 10 menit lagi ya. Ringkasan. Nah, ini ringkasannya ya. Banyak kan ringkasannya? Oh, ada latihan berikutnya. Wah, bagus. Ringkasan pembahasan fiil beserta pembagiannya terdiri dari 1. Pembagian fiil kepada madhi. Oh, ini pembahasan fiil semuanya dari awal sampai akhir tentang fiil ya. 1. Pembagian fiil terbagi berapa? 3. Fiil madhi, mudhari dan amar. 2. Tasrif fiil madhi. Ada 14 kan? Kalau jalasa, 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 jalasu, jalasa, jalasa sampai habis jalas itu jalas. Nah, tasrifan fi'il mudhari yajlisu juga 14 tasrifan, pecahan. Tasrif itu pecahan. Yajlisu, yajlisani, yajlisuna, sudah juga. Kemudian tasrif fi'il amar ada 6. Kalau yajlisu apa fi'il amarnya? Ijlis. Kalau yaftahu iftah, yaktulu uqtul. Jadi yajlisu ijlis, yaftahu iftah, yaktulu uqtul. Antum lihat huruf sebelum akhirnya. Yajlisu kasrahkan li huruf sebelum akhir, maka ijlis. Yaftahu huruf sebelum akhir fathah, iftah. Bukan aftah ya, iftah. Yaktulu huruf sebelum akhir dhammah, uqtul. Yaktulu uqtul. Yaftahu iftah. Yajlisu ijlis. Yadhlimu apa abu akta? Ya, yadhlimu. Yadhlimu. Tulislah wakila. Yadhlimu. Yadribu. Kiasannya sama. Yadhlimu, yadribu berarti kalau yadribu apa dari yadribu? Idrib. Yadhlimu. Idlim. Yadhlimu idlim. Kita menyuruh orang zaliminya. Kan menzalimi kan zalama yadhlimu idlim. Nah. Kemudian 3, pembagian fi'il mudhari kepada sahih akhir, mu'tal akhir dan af'alul khamsah. Catatannya nomor 3 ini adalah pembagian fi'il mudhari yang mu'rab, mabni. Yang mu'rab ada 3, af'alul sahih akhir, mu'tal akhir dan af'alul khamsah. Yang keempat, pembagian fi'il madhi kepada ma'lum dan majhul. Nah,
Kalau doroba maklum, kalau duriba majhul. Semoga masih ingat. Maklum adalah pelakunya diketahui. Doroba dia telah memukul. Siapa pelakunya? Dia. Duriba dia telah dipukul. Siapa pelakunya? Majhul, tidak diketahui. Nah, jadi kalau maklum pelakunya diketahui. Kalau majhul pelakunya majhul, tidak diketahui. Contoh, saya telah dipukul. Contoh tadi malam, ya malam tadi, sore tadi, ya dibuat ulang dalam karung, dipukuli orang, wakilah. Lalu maghrib tadi orangnya datang, saya telah dipukul, tapi dia nggak tahu siapa yang memukulnya, maka menggunakan madi majhul, durib tu, saya telah dipukul. Bukan dorob tu, kalau dorob tu saya telah memukul, berarti pelaku memukul siapa? Saya. Maka dia maklum. Nah, itu ya. Kemudian 5, pembagian fi'il mudhari sama, ada yang maklum dan ada yang majhul. Bedanya cuma masa saja. Kalau madi kan telah lalu perbuatannya. Kalau mudhari sekarang atau akan dah. Nah, seperti ini misalnya. Kita banyak mati lampu, dipukuli orang kita. Nah, lalu antum ada yang Abu Akilah buku ciak ketika sedang dipukul. Nudrobu, apa artinya? Kami sedang dipukul. Mati lampu, kita nggak tahu siapa yang memukul. Maka majhul, pelakunya tidak diketahui. Maka menggunakan mudhari majhul. Nudrobu, kami sedang dipukul. Nah. Kemudian 5, pembagian fi'il mudhari. 6, pembagian fi'il kepada mu'rab dan mabni. Ini pembagian fi'il dilihat atau ditinjau dari akhir kalimatnya. Ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Mu'rab akhirnya berubah-ubah, mabni tidak berubah. Kemudian yang ke-7, tanda i'rab fi'il mudhari. Ada yang dengan apa? Dengan dhammah. Kalau af'alul khamsah ketika marfu. Jadi tanda i'rab fi'il mudhari ada yang marfu, ada yang mansub dan ada majzum. Marfu kalau tidak dimasuki amil nasab dan amil jazam. Mansub kalau dimasuki huruf nasab. Majzum kalau dimasuki amil jazam. Dan masing-masing tandanya beda. Kalau misalnya sahih akhir ketika marfu maka dengan dhammah. Kalau af'alul khamsah marfu thubutun nun, itu ada di tabel semalam. Kemudian 8, tanda mabninya fi'il yang tadi kita bahas. Kalau fi'il madi ada mabniun alal fathi, ada mabniun alal dhammi, ada mabniun ala sukun. Yang kita lihat apanya? Ketika menentukan ini mabni atas apa? Lam fi'ilnya. Katabu seperti fa'alu, lamnya dhammah, maka mabni ala dhammi. Kemudian kata betu itu sama dengan fa'altu, nabaknya sukun, maka mabni ala sukun. Ya. Kemudian fi'il amar atau banyak 4. 1 mabniun ala sukun, tasrifan yang pertama dan terakhir. Kalau fi'il amarnya adalah sahih akhir. Ijlis sukun kan, lamnya if'il, if'il, ijlis sukun. Mabni ala sukun. 2 mabniun ala fathi kalau bersambung fi'il amarnya dengan nun taukid. Ijlis menjadi ijlisanna, idrib idribanna, iftah iftahanna, uktul uktulanna. Kemudian 3 mabni atas membuang huruf nun. Nah ini kalau tasrifan yang kedua sampai ke 5. Ijlisa, ijlisu, ijlisi, ijlisa. Kenapa? Karena memang asalnya adalah ada nunnya. Karena fi'il amar itu diambil dari fi'il mudhari. Ijlisa asalnya yajlisani, ijlisu yajlisuna. Kemudian yang keempat, mabni atas membuang huruf illat. Ini kalau fi'il amarnya adalah mu'tal akhir. Itu pun juga tasrifan yang pertama, maka membuang huruf illat. Adapun tasrifan yang kedua sampai ke 5 membuang huruf nun irmiya, asalnya apa? Tarmiyani, tarmuna. Nah, ada nunnya dulunya. Kemudian
Mu'tal akhir tasrifan yang terakhir irmina itu mabniun ala sukun. Ya, itu ringkasannya. Sudah selesai. Ya. Nah, baru latihan. Oh, jam 9 dah. Tanggungin lah. Nah, latihan gin. Itu antum cuma menyebutkan, sebutkan mabninya mabni ala apa, ya. Nah, siapa yang mau angkat tangan? Ya, Sufyan. Tapi Anda tentukan Sufyan. Kalimatnya roja'na, Sufyan di tengah. Roja'na. Berarti mabni, ya mabni ala sukun. Kenapa Sufyan? Lamnya, nah itu kan ainnya kan fa'alna. Ainnya berbetulan dengan lam fa'alna, sukun kan, maka mabni ala sukun. Nah, siapa lagi mau? Silakan angkat tangan. Ya Riyandi, ini paling ngalih ini. Kalimatnya ihdi. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Itu ihdi. Paling pojok sebelah kiri paling atas. Ihdi, ihdiya, ihdu, ihdi, ihdiya, ihdina. Itu tasrifan fi'il amar. Nah, itu fi'il amar Riyandi. Nah. Sebelum menjawab antum harus tahu. Jadi tadi kan jenisnya fi'il amar sudah tahu kan? Nah, berarti ya. Iya, atau nama lainnya apa? Mabni ala hadfi harfil illa. Ini yang lebih rinci, lebih bagus ini. Ya. Ya, asalnya hada yahdi. Itu sama seperti yarmi. Yarmi yahdi. Nah, kan sama polanya kan? Yarmi yahdi. Irmi ihdi. Nah, membuang huruf illat. Illatnya hilang ketika dia fi'il amar. Nah, irmi ihdi. Maka apa? Membuang huruf mabniun ala hadfi harfil illah. Irmi ihdi. Nah, ihdina naknya itu kami tunjukkan kepada kami. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian coba lagi angkat tangan silahkan. Ayo. Wakilah coba kah? Mulai ilmi sudah ketahuan. Nah, wakilah jalasu jana jalasu. Nah, jalasu. Sebelum menjawab ini fi'il apa dulu? Nah. Madika mudorika amar kah? Itu mudori. Itu lam. Bukan, itu bukan fi'il mudori ya wakilah. Lain. Fi'il mudhari itu diawali dengan anita tadi, hamzah itu bukan enggak ada hamzah, nun ya dan ta. Fi'il apa dia? Fi'il mudhari salah. Fi'il madhi, iya. Nah, maka kan cuma 3 fathi, dhammi, sukun. Yang dilihat apanya kalau fi'il madhi? Itu sukun. Lam fi'ilnya. Nah, perhatikan lam fi'ilnya apa di situ? Jalasu, bukan sukun. Jalasu fa'alu. Mabni ala apa? Berarti domah. Ya, berarti mabni ala dommi. Ya. Tak marbutohnya dihilangkan. Mabniun ala kan jalasu fa'alu berpintangan dengan lam sukun. Maka mabniun ala lam domah mabniun ala dommi. Ya. Siapa lagi yang angkat tangan silakan. Ya, paling belakang. Fiilnya adalah kalimat irji'i. Itu ada ya-nya. Ya sukun ya. Irji'i. Nah, sebelum menjawab tentukan dulu madikah, mudorikah, amarkah. Fiil amar iya. Irji'i. Nah, masuknya di mana? Dari 4 pilihan tadi fiil amar. Mabni ala apa? Bukan fi'illah. Itu kan kalimatnya apa di situ? Yarji'u, enggak ada huruf illatnya. Kan roja'a yarji'u. Yang ada huruf illatnya seperti yarmi. Ketika mudhari'nya ada. Kan yarji'u ada enggak huruf illatnya? Enggak ada. Berarti bukan itu. Bukan membawa huruf illat.
Ya, buktinya ya-nya masih ada situ. Enggak ada yang dibuang. Irji'i. Nah, berarti bukan itu jawabannya. Nah, sisa 3 pilihan kan? Membuang huruf illat salah. Sukun, fathi, dan hadfin nun. Nah, 3. Membuang huruf nun. Kan asalnya irji'i, tarji'i. Nah, ya, ada nunnya. Nah, maka masuknya apa? Mabniyun ala hadfin nun. Ya, irji'ina atau tarji'in. Kemudian siapa yang mau jawab kalimatnya? Ya, belakang. Jalasna di bawah ihdi. Yang pakai kacamata tadi, ya antum. Jalasna. Fi'il madhi, mabni ala apa? Ala sukun. Karena lam fi'ilnya sukun. Jalasna fa'al na, sinnya berbetulan dengan lam. Jalasna fa'al na, maka dia sukun. Kemudian siapa lagi mau jawab? Angkat tangan. Ya, kalimatnya idhaba di samping irmi. Idhaba, bukan fi'il madhi. Kalau fi'il madhi dhahaba itu idhaba. Ya, perintah fi'il amar. Nah, tinggal itu mabninya atas apa? Apa tanda mabninya? Membuang huruf. Asalnya tadhabani, ya. Kemudian berikutnya yajlisna. Paling pojok sebelah kiri. Ayo, siapa yang mau? Silahkan. Ya, Pak Irfan. Yajlisna. Mabni ala sukun. Karena sinnya sukun. Sin itu berbetulan dengan lam fi'il. Itu kan kemasukan nun niswah, ya. Nun inas, ya. Nah. Yaf'il, nah, kita kiaskan. Nah, sama. Sin berbetulan dengan lam. Lamnya sukun. Nah, sukun juga. Sinnya sukun, lamnya sukun, maka mabni ala sukun, ya. Kemudian kalimat berikutnya kharajat. Nah, ayo siapa yang mau kharajat? Kharajat di bawah, di tengah. Kharajat. Ya, siapa? Silakan. Ya. Fi'il madhi, ya. Mabni ala apa? Mabni atas apa? Alal fathi. Dari mana antum tahu? Ya, lamnya fathah. Kharaja fa'ala. Kharajat fa'alat. Nah, sama lamnya fathah. Mas Ujang, udunu Mas Ujang. Udunu. Bawah, di bawah. Nah, ayo. Itu fi'il apa dulu? Madhi, mudhari, amar. Tentukan dulu. Fi'il amar, iya. Nah, tinggal mabni ala apa? Nah. Iya. Itu polanya sama dengan iya, membuang huruf illat. Itu sama seperti ud'u. Nah, udnu sama seperti ud'u. Dana yadnu, da'a yad'u, artinya mendekat. Dana, mendekatlah udnu. Jadi membuang huruf illat. Sama seperti waw, ya, dana yadnu, kan? Nah. Kemudian ikhsha. Ayo, siapa yang mau ikhsha? Ikhsha. Siapa yang fi'il amar, iya. Kemudian apa tanda mabninya? Mabni ala apa, Rizki? Mabni ala sukun. Itu enggak ada sukunnya, Rizki. Hah? Ya. Sukun kan kalau lamnya sukun seperti ijlis kan sukun. Hah? Apa? Membuang huruf illat. Mabniyun ala hadfi harfil illah. Itu sama seperti irdo, halaman 75 di atas nomor 4. Irdo, ikhsha, irdo, polanya sama. Jadi asal katanya khosya, yakhsha, huruf illatnya alif. Yakhsha, ikhsha, huruf illatnya dihilangkan. Alifnya hilang. Kemudian kalimat berikutnya ukhrujanna. Ayo, siapa yang mau silahkan. Ukhrujanna. Ayo.
Ayo, angkat tangan siapa mau? Ya, ukhrujanna itu fi'il apa dulu? Bukan. Ayo. Fi'il apa itu? Fi'il mudhari salah. Itu fi'il amar. Benar-benar apa ya? Keluarlah kamu benar-benar. Keluarlah kamu sungguh-sungguh itu kan nun taukid. Nah, berarti mabni apa? Mabni alal fathi. Nah, jadi jimnya fathah. Ukhrujan. Asalnya kan ukhruj sukun, keluarlah kamu. Ketika kemasukan nun maka menjadi fathah jimnya, lamnya. Ukhrujan. Nah, ya. Mana lagi yang belum? Zahaba. Nah, di atas tengah zahaba. Apa David? Zahaba. Itu fi'il apa dulu David? Zahaba. Fi'il apa dulu antara tiga tadi? Madi kah, mudhari kah, amar kah? Fi'il madi ya. Nah, kalau fi'il madi kan lihat lam fi'ilnya. Maka lam fi'ilnya apa itu? Zahaba, fa'ala. Zahaba sama seperti fa'ala. Maka mabni ala fathi ya. Zahaba fa'ala mabni alal fathi ya. Cukup ya. Ada pertanyaan silakan. Ya. Ada wadah gunanya. Ada orang di situ. Ya. Adakah? Masya Allah. Ya, kalau ada pertanyaan? Ya. Ya. Wazannya ada. Kayak misalnya uktub, uktubanna, uktubani, uktubunna. Uktubinna, uktubani, uktubnani. Itu ada di kitab Shorof Tasrif jilid ketiga kalau kada salah. Itu jauh Pak tentang nun taukid itu. Jauh ya. Jilid ketiga itu. Kalau nggak salah itu pembahasannya kan ada 3 jilid tuh yang hijau itu. Jilid ketiga. Ijlisanna, ijlisani, ijlisunna. Ijlisani, ijlisnani. Ijlisnanna. Itu tasrifan yang terakhir. Itu kalau kada salah di jilid yang ketiga itu. Kalau di mushaf kita buat tasrif. Itu pun juga pembahasan yang terakhir tentang kemasukan nun taukid. Yang jelas kalau dimasuki fi'il amar kemasukan nun taukid seperti ijlisanna maka mabni alal fathi. Ada lagi? Silahkan. Ya. Ya. Roma ya. Kemudian tasrifannya Romaya. Kemudian tasrifan yang ketiga Romau. Anda lupa yang pertama dan yang ketiga ini. Kalau Romaya dia mabni alal fathi ya, karena tasrifan yang ketiga ini fath. Roma kan ini ujungnya kan alif ya. Nah, Roma. Asalnya memang Romaya. Anda lupa mabni ala, apakah dia mabni ala harf apa? Dimabnikan atas alif afan sukun ya, karena kan Roma alif ujungnya dia sukun. Roma sama seperti kayak ini nih. Roma ujungnya apa? Sukun. Huruf ketiganya lam fiilnya sukun. Anda lupa ini. Apakah ini mabni ala sukun? Romau ini asalnya Romayau. Kan Roma. Asal katanya Romaya. Kemudian huruf ya-nya hilang. Huruf yang berbetulan dengan lam hilang. Anda lupa ya. Apakah dia mabni ala sukun melihat kepada waw atau yang ya yang dihilangkan itu Anda lupa. Khusus untuk fi'il madi yang berhuruf illat. Anda lupa. Tapi yang jelas dia melihat kepada kepada lam fi'il.
Kalau sahih kan gampang. Ana lupa yang mu'tal akhir tadi. Ketika dia madi, nanti insya Allah kita cari di waktu yang lainnya. Pertemuan berikut. Ingatkan Ana, insya Allah Ana carikan. Kalau dia fi'il madi mu'tal. Ada lagi? Kalau ada dalam fi'ilnya. Secara asal, dia bisa dihilangkan kalau mu'tal tadi. Kan Roma itu asalnya Romaya, Pak. Roma yarmi asalnya Romaya yarmiyu, sama seperti jalasa yajlisu. Roma Romaya yarmiyu. Berarti kan huruf ketiganya lam itu ya. Tapi ketika tasrifan yang ketiga Roma Romaya Romau bukan Romayau, ianya dihilang. Nah, itu yang ragu. Apa itu mabni ala apa? Karena lam fi'ilnya dihilangkan. Ada lagi? Itu kalau kita sorof tentang mu'tal akhir itu di jilid yang kedua. Jadi jilid yang pertama itu pembahasan tentang sahih dulu. Fi'il yang hurufnya sahih, yang bukan huruf illat. Jalasa, doroba, itu yang 3 kalimat, 4 kalimat, akroma, 5 kalimat, ifta'ala, 6 kalimat, istaf'ala. Itu yang sahihnya dulu. Baru ketika ada huruf illat, baru jilid yang kedua. Ada 3 jilid itu ilmu. Jadi ilmu sharaf itu tidak banyak kaidahnya. Cuma harus menghafal saja kalau sharafnya. Tidak banyak kaidahnya seperti nahwu, enggak. Dia harus banyak hafalan saja. Ada lagi? Cukup ya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.